Giring-giring perak. Episode 8. Pengepungan tengah malam. Akan halnya si giring-giring perak, begitu mendengar cerita lelaki besar dalam kedai itu bahwa Datuk Sipasan dalam bahaya, segera berjalan cepat menuju ke rumah Datuk itu di Silaing. Sudah lebih dari sepekan dia pergi meninggalkan rumah Datuk itu. Dia telah mengitari negeri-negeri di sekitar Silaing ini untuk mencari ayah dan ibunya. Namun usahanya tetap tak berhasil. Tak seorang pun yang pernah mendengarkan tentang ada keluarga yang kehilangan anak. Dalam terpaan angin dingin serta gerimis yang menusuk tulang, dia berlari cepat menuju rumah Datuk Sipasan itu. Firasatnya mengatakan bahwa Datuk itu pasti tengah dalam bahaya besar. Saat itu, di dalam rimba Silaing, Datuk Sipasan dan teman-temannya tengah dikepung oleh anak buah Pandeka Sange. Anak-anak dan perempuan mereka letakkan di tengah lingkaran yang mereka belakangi. Datuk Sipasan tahu bahwa nyawa mereka dalam bahaya besar. Dia berpikir cepat sementara lebih dari 20 lelaki kini dengan pedang di tangan maju langkah demi langkah memperkecil kepungan mereka. Anak buah Pandeka Sange bukannya tak tahu bahwa ketujuh lelaki yang kini mereka kepung adalah pengungsi dari Pariaman yang secara ajaib lolos dari penyembelihan di Bukit Tambun Tulang. Tak ada orang yang bisa selamat melewati bukit itu. Apalagi bila dalam rombongan ada perempuan-perempuan cantik seperti yang ikut dalam rombongan Datuk ini. Dan lolosnya rombongan Datuk Sipasan bukannya tak menjadi buah bibir di kalangan penduduk. Namun tak seorang pun yang berani bertanya bagaimana caranya mereka lolos dari maut yang bertahta di Bukit Tambun Tulang itu. Sebab satu hal telah pasti, yaitu yang berhasil lolos dari sana pastilah pesilat-pesilat tangguh. Dan hal itu telah terbukti tatkala beberapa hari yang lalu 4 orang anak buah Pandeka Sange mati pula di rumah Datuk ini di Silaing. Akan halnya Pandeka Sange, yang memang hadir dalam pengepungan Datuk Sipasan di hutan Silaing itu, belum menampakkan diri. Dia masih tegak di balik pohon, berlindung dalam gelap. Dia adalah kakak seperguruan Gampo Bumi yang terlibat perkelahian dengan Datuk Sipasan dan si giring-giring perak itu di Bukit Tambun Tulang. Begitu rombongan Datuk Sipasan lolos bersama anak muda itu, Gampo Bumi mengirim pesan melalui kurirnya pada kakak seperguruannya ini di Gunung Rajo. Isi pesan sederhana saja. Bunuh semua lelaki yang datang dari Pariaman itu. Tapi ketika pesan itu disampaikan ke Gunung Rajo, Pandeka Sange tengah tak di tempat. Dia berada di Pagaruyung, di rumah bininya yang ke-14. Itulah sebabnya rombongan Datuk Sipasan tetap aman sampai 2 pekan di Silaing. Datuk Sipasan bersiap menanti kepungan yang makin merapat itu. Dia berbisik pada lebak tuah di sampingnya. Lebak ini berbisik pula pada temannya. Dan bisik itu diteruskan beranting dalam keadaan waspada penuh. Dan ketika bisik itu sudah mencapai ketujuh lelaki teman Datuk itu terdengar pekik menyerang dari Pandeka Sange. Kibasan pedang berkilat ditimpa cahaya obor. Ketujuh lelaki dari Pariaman itu tak bergerak sedikit pun. Musuh mereka sudah menyerang beberapa jurus. Namun suatu saat, dalam suatu gerakan yang sempurna, ketujuh lelaki itu tiba-tiba maju beberapa langkah. Dan dalam waktu 6 hitungan, secara mengagumkan sekali ketujuh mereka telah menangkap masing-masing seorang anak buah Pandeka Sange. Ketujuh lelaki yang mereka tangkap itu kini mereka jadikan tameng. Mereka kunci lehernya dari belakang, dan mereka buat pagar diri. Pandeka Sange, anak buahmu ini kami jadikan sandera. Kalau kau tak memberi kami jalan, mereka akan kami bunuh. Datuk Sipasan mengancam. Semua anak buah Pandeka Sange jadi terdiam. Mereka tak menyangka siasat Datuk ini seperti itu.
Itulah tadi rupanya yang dibisikkan mereka. Gerakan mereka menangkap itu benar-benar luar biasa. Dan kini mereka memang tak bisa maju menyerang. Sebab salah-salah bisa mengenai dan melukai teman mereka sendiri yang kini tengah disekap oleh ketujuh lelaki dari Pariaman itu. Namun sebagai jawaban, terdengar tawa bergumam. Dan suatu suara yang mencemooh, "He, kau takkan lolos Datuk. Perempuan-perempuan harus menjadi bini kami. Dan kalian akan menjadi cacing atau dilahap binatang buas di rimba ini. Kalian takkan lolos. Tapi kalian juga takkan berhasil melawan kami. Kami akan bunuh teman-teman kalian ini." He. Nyawa mereka sama tak berharganya seperti nyawa kalian. Dan sehabis berkata begini terdengar desiran perlahan. Datuk Sipasan terkejut. Suara itu pastilah suara senjata rahasia. Dan sebelum dia sempat memberi ingat dan teman-temannya, terdengar jeritan-jeritan. Dan Datuk itu tiba-tiba merasa lelaki yang dia katuk sebagai tameng itu terlonjak. Dan kemudian terkulai. Layu. Mati Datuk Sipasan kaget, dia menatap ke kiri, ke kanan dan memutar kepala ke belakang. Dan keenam lelaki lainnya, yang dikatuk pula oleh teman-temannya, semua pada terkulai mati. Dada mereka semua ditembus oleh senjata rahasia. Datuk Sipasan tertegun. Kali ini wajahnya benar-benar pucat. Dia sudah hanyak mendengar kekejaman orang. Sudah sering mendengar tingkah penyamun yang kejam-kejam, tapi melihat pimpinan yang membunuh anak buahnya sendiri, baru kali ini dia temui. Hampir serentak mereka melepaskan tubuh ketujuh lelaki yang telah jadi mayat itu. Dan kini, ketujuh lelaki dari Pariaman itu kembali tegak dengan keris di tangan. Dengan membuat lingkaran. Dengan anak-anak dan perempuan berada dalam lingkaran di belakang mereka. Kejam. Benar-benar kejam. Datuk Sipasan bergumam. Sementara matanya coba menembus kegelapan malam di rimba itu untuk mencari di mana beradanya orang yang bernama Pandeka Sange itu. Tak ada yang kejam Datuk. Kami memang tak memerlukan orang-orang bodoh. Dan demi mendapatkan perempuan-perempuan kalian, mereka harus mati. Tangkap mereka. Seiring dengan perintah itu, 8 lelaki menggebrak lagi maju. Lelaki pertama yang menghampirinya, ditangkap oleh Datuk ini pergelangan tangannya. Namun lelaki berpedang itu cukup waspada. Dia membabat tangan Datuk itu dengan pedangnya. Datuk Sipasan menarik tangannya. Kemudian dia menjatuhkan diri, dan tiba-tiba ujung kakinya melesat maju. Lelaki itu tak menyangka akan serangan kaki secepat itu. Dia tak waspada dan ujung empu jari Datuk itu menghunjam ke perutnya. Kalau saja pesilat biasa yang melakukan serangan itu, maka akibatnya paling-paling hanya menimbulkan rasa sakit. Tapi yang menyerang ini adalah guru silat yang tangguh dari Piaman. Empu jari Datuk itu tak hanya sekedar merobek baju, tapi langsung masuk ke perut lelaki itu. Dia memang tak mati, tapi raungnya terdengar memecah malam. Dia bergulingan dalam rimba itu. Sementara 2 penyerang lainnya juga mati di tangan Lebak Tuah dan Gindo Kasim. Tiba-tiba terdengar suitan. Semua penyerang mundur. Mereka mundur terus, dan akhirnya hilang di balik pohon-pohon. Rombongan Datuk Sipasan jadi terdiam pula. Mereka masih tegak dengan lingkaran yang saling membelakangi, jumlah mereka masih utuh. Sedangkan di depan mereka, bergelimpangan mayat 10 penyerang. Hati-hatilah. Mereka mungkin akan menyerang dengan lemparan tombak. Seruan Datuk Sipasan belum lagi habis, ketika dia mendengar suara bersuitannya angin. Apa yang dia khawatirkan memang terjadi.
Dari balik obor, dari balik kegelapan dalam rimba itu, bersuitan belasan batang tombak ke arah mereka. Para perempuan yang berada di tengah lingkaran, secara refleks membungkukkan tubuh di atas anak-anak mereka. Menjadikan diri mereka tameng untuk menyelamatkan diri anak-anak mereka itu. Dua tombak yang meluncur ke arah Datuk Sipasan dapat dia tangkis dan tombak itu tercampak ke tanah. Tombak-tombak yang terarah pada Gindo Kasim dan Lebak Tuah ternyata tak terelakkan. Mereka terdengar mengerang, dan tubuh mereka tertelentang, jatuh menimpa perempuan-perempuan di belakangnya yang tadi memekik panik. 4 orang lainnya berhasil pula memukul jatuh tombak yang diarahkan pada mereka. Namun karena 2 lelaki telah rubuh, lemparan tombak berikutnya tak ada lagi yang memagar. 2 tombak melesat ke tengah lingkaran. Rukayah, perempuan yang ternoda ketika berhadapan dengan penyamun di Bukit Tambun Tulang, terdengar memekik. Dia tertegak. Di tubuhnya kelihatan menancap 2 batang tombak. Anaknya yang tadi berada di bawah tubuhnya memekik dan memagut ibu mereka. Namun perempuan itu sudah jadi mayat. Suasana jadi sepi. Tiba-tiba terdengar lagi suara bergema. He. Menyerahlah Datuk. Serahkan bini kalian. Datuk Sipasan sudah sampai pada putusan bahwa dia tak mungkin lagi untuk bertarung terus. Perempuan dan anak-anak di belakang mereka bisa mati semua. Baik, saya menyerah. Tapi saya harap semua teman-teman saya dan juga perempuan-perempuan dilepaskan. He. Beruk Waang. Bikin apa diri Waang bagi kami? Potongan Waang saja seperti beruk. Kami tak ada yang panak Jawi, jadi Waang tak kami perlukan. Waang dan semua lelaki saya minta menyerah untuk didabiah. Dan perempuan-perempuan Waang pasti kami selamatkan. Selama mereka masih mampu memuaskan kami. He. Salah seorang rombongan Datuk Sipasan, yang bernama Tanteno, jadi amat berang mendengar ucapan Pandeka Sange yang masih belum terlihat potongannya itu. Pandeka Sange, atau apapun nama Waang. Waang yang beruk. Malah Waang beruk gadang yang kena penyakit sipilis. Waang mau miliki istri kami. Tuhan akan membakar jiwa Waang di neraka. Keluarlah Waang, hai beruk. Namun maki-makian Tanteno malah dijawab dengan tawa bergumam oleh orang yang bernama Pandeka Sange, yang masih tetap berada dalam gelap. Datuk Sipasan menandai arah gelak Pandeka Sange. Tapi ternyata tempat datangnya suara gelak lelaki itu berpindah-pindah. Dia cukup waspada nampaknya. Dan kembali terdengar suaranya, kali ini dari arah belakang Datuk Sipasan. Waang yang baru saja bicara dan bercarut bungkang, ini rimba larangan. Tak ada orang yang boleh bercarut di sini. Untuk itu Waang harus mati. Datuk Sipasan ingin berseru mengingatkan Tanteno agar hati-hati. Tapi terlambat. Suara berdesing yang halus terdengar di malam gelap itu. Tanteno sendiri bukan lelaki kosong. Dia tahu ada senjata menyerang. Dia memutar keris di depan dadanya. Sebuah pisau kecil yang melayang kencang berhasil dihantam jatuh dengan kerisnya. Namun 2 pisau kecil berikutnya, yang dilemparkan dengan mahir sekali, tak bisa dielakkan Tanteno. Pisau pertama menancap di pahanya. Dia terpekik. Ketika dia menunduk, pisau kedua menghantam punggungnya. Dia tertegak. Nah, ajo yang datang dari Piaman, nyawa Waang tamat di sini. Seiring dengan suara itu, 4 batang tombak melesat. 4 teman Tanteno yang lain, termasuk Datuk Sipasan, berniat untuk menolong. Tetapi lelaki yang bernama Pandeka Sange itu nampaknya cukup arif. Makanya,
Tombak itu tak hanya diarahkan pada Tanteno, tapi juga diarahkan pada 4 lelaki yang lain. Dengan demikian, Datuk Sipasan dan teman-temannya terpaksa menangkis lebih dahulu tombak yang diarahkan pada diri mereka. Dan saat itulah keempat batang tombak untuk Tanteno itu melayang. Keempat lelaki dari piaman itu berhasil memukul tombak yang diarahkan pada mereka. Akan halnya Tanteno, sudah menyerahkan dirinya pada nasib. Dia memejamkan mata, yakin dirinya akan mati saat itu. Namun terjadi keajaiban. Keempat tombak itu terpukul di perjalanan. Tidak hanya jatuh, tapi berbalik arah dan melesat ke dalam semak-semak di balik obor itu berada. Terdengar pekik dan suara hiruk. Tak pelak lagi. Pasti ada sekurang-kurangnya 2 lelaki mati kena tombak yang berbalik arah itu. Datuk Sipasan dan teman-temannya jadi heran. Sebelum sadar apa yang terjadi, Siti Nilam yang berada di tengah lingkaran, yang tadi menunduk, berseru tiba-tiba. Giring-giring perak. Suaranya bernada kerinduan dan diiringi rasa haru. Semua mereka segera jadi ingat anak muda itu. Meskipun dia belum kelihatan dalam rimba yang gelap itu, namun siapa lagi yang akan menolong mereka, dan siapa pula yang punya kepandaian setinggi itu kalau tidak si giring-giring perak. Giring-giring perak. Hampir bersamaan lelaki dan perempuan dari piaman itu berseru setelah ucapan Siti Nilam tadi. Suara mereka seperti suara orang-orang yang bangun dari kematian. Mereka seperti mendapat nyawa tambahan. Perempuan-perempuan malah pada menangis karena terharu. Pandeka Sange dan anak buahnya mendengar juga giring-giring perak itu disebut. Mereka sebelumnya juga telah diberi ingat oleh kurir dari Bukit Tambun Tulang, bahwa ada anak muda tak bernama tapi menyebut dirinya sebagai giring-giring perak, teman Datuk Sipasan, adalah anak muda yang amat tangguh. Tapi saat itu mereka tak melihat orangnya. Pandeka Sange yang duduk dengan santai di sebuah tunggul kayu, yang terlindung dalam kegelapan, memberi isyarat pada anak buahnya. Kembali 8 tombak melayang ke arah rombongan Datuk Sipasan. Kali ini tombak itu tidak hanya spesial bagi Tanteno yang tadi mencaruti Pandeka Sange, tapi juga diarahkan pada semua mereka. Termasuk anak-anak dan para perempuan. Namun begitu suara tombak bersuit, begitu terjadi lagi hal yang luar biasa. 4 tubuh terlambung ke udara dari dalam kegelapan. Keempat tubuh itu berpapasan di udara dengan 8 batang tombak tadi. Tak ampun lagi, keempat tubuh itu menjadi sasaran tombak. Dan ketika tubuh itu terjatuh, ternyata mereka sudah mati semua. Dan keempat mereka adalah anak buahnya Pandeka Sange. Mereka nampaknya memang sudah mati sebelum dilemparkan menyongsong tombak tadi. Anak buah Pandeka Sange yang lain jadi gempar. Mereka berlarian ke tempat Pandeka Sange. Pandeka itu sendiri jadi tertegak. Dia jadi amat berang. Hei monyet. Siapa Waang yang berani pamer kepandaian yang hanya seujung kuku itu di hadapanku? He. Tak ada jawaban. Hanya suara berdesingnya giring-giring yang halus terdengar memecah sunyi. Kring, 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 kring. Suara itu seperti suara kaki melangkah. Iramanya seperti nyanyian yang pilu. Siti Nilam dan semua orang yang datang dari piaman itu amat kenal akan suara itu. Pandeka Sange jadi berang. Dia menghardik lagi. Hei beruk, keluar Waang. Namun begitu suaranya lenyap, kembali ada tubuh yang melayang di udara. Tubuh itu menerpa ke tempat Pandeka Sange. Pandeka ini harus melompat 4 depa, dan hampir saja dia terlambat. Hampir saja dia ikut jatuh terguling-guling bersama tubuh yang melayang yang tak lain dari anak buahnya sendiri.
yang dengan cara yang entah bagaimana, telah ditangkap dan dihumbankan oleh orang tak dikenal itu padanya. Pandeka Sange segera sadar. Orang yang dia lawan ini, yang menurut berita dari kurir Bukit Tambun Tulang, yang dikirim oleh adik seperguruannya Gampo Bumi, adalah lawan yang berbahaya itu. Ternyata tak hanya sekedar cukup berbahaya saja, melainkan amat berbahaya. Tengah dia berpikir begitu, terdengar suara di antara bunyi giring-giring perak tersebut. Nampaknya Minangkabau makin dipenuhi oleh orang-orang yang berhati jahat. Tidak hanya Belanda yang ingin merancah negeri ini dan menistai perempuannya, tetapi orang Minang sendiri juga sama seperti itu. Sama-sama jahanamnya. Jangan berkhotbah Waang Buyung. Keluarlah, nampakkan diri Waang. Alangkah bagusnya. Awang sendiri menyuruk di dalam gelap. Sementara orang disuruh berada di tempat terang. Waang jangan menyesal kalau nyawa Waang saya habisi hari ini Buyung. Sehabis ucapannya Pandeka Sange meloncat dari tempat persembunyiannya. Dia kini tegak 10 depa dari tempat Datuk Sipasan. Semua orang piaman itu, termasuk si giring-giring perak yang masih tegak di balik pepohonan kayu besar, dapat melihat lelaki itu dengan jelas. Lelaki bergelar Pandeka Sange itu bertubuh sedang. Berbaju merah darah. Mukanya licin. Dia memakai celana gunting Cina. Berbeda dari anak buahnya yang memakai galembong. Celananya dari kain batik yang halus. Nampaknya batik dari Jawa. Dia tak memakai keris. Lelaki ini lebih tepat kalau dikatakan baru datang dari rumah bini mudanya. Pakaiannya mirip pakaian Marapulai. Tak ada yang luar biasa pada lelaki ini. Kalau bertemu di jalan, barangkali orang takkan percaya bahwa dia adalah Pandeka Sange. Murid kedua dari Harimau Tambun Tulang. Orang yang paling berkuasa di negeri yang luas dari Silayang sampai ke Gunung Rajo. Orang yang mempunyai anak buah sekitar 100 orang. Sungguh sulit dipercaya. Tapi dia memang murid andalan dari Harimau Tambun Tulang. Jauh lebih berilmu daripada Gampo Bumi yang menakutkan itu. Keluarlah Waang. Pandeka Sange berseru. Sebelum habis seruannya, dari arah belakang terdengar dering giring-giring berbunyi sayu. Kring. Kring ring. Kring. Suaranya seperti lagu sedih. Pandeka Sange menoleh ke sana. Lelaki itu tertegun tatkala melihat siapa yang muncul di antara cahaya damar. Orang yang telah menghantam tombak-tombaknya hingga mental dan patah, bahkan berbalik membunuh anak buahnya, ternyata adalah seorang anak muda bertubuh semampai. Bercelana dan berbaju putih dari satin halus, berikat kepala dan berkain sarung putih pula. Dia hampir-hampir tak percaya. Di kaki kanan anak muda itu, kelihatan giring-giring putih yang terkadang memantulkan cahaya kemilau terkena cahaya damar. Pakaiannya yang serba putih mengkilat, amat kontras dengan suasana hutan basah yang amat gelap itu. Mereka bertatapan sejenak, seperti saling mengukur kekuatan. Kemudian si giring-giring perak yang muncul di saat kritis itu, berjalan perlahan ke arah rombongan Datuk Sipasan. Dan saat itu, Pandeka Sange yang ingin kepastian tentang kepandaian lawannya ini, memberi isyarat dengan lambaian tangan. Begitu tangannya melambai, begitu kembali terdengar suitan halus angin yang bersibak. Dari balik cahaya damar itu beberapa batang tombak bersuitan menuju punggung anak muda itu. Si giring-giring perak seperti tak mengacuhkan serangan itu. Dia mendekat ke arah Datuk Sipasan. Siti Nilamlah yang tak tahan melihat anak muda itu bakal dihujam tombak yang berdesingan itu. Dia menghambur ke arah si giring-giring perak.
Dia bermaksud menolong anak muda itu dengan membawanya jatuh bergulingan agar terhindar dari hujaman tombak itu. Namun gerakan itu justru membuat si giring-giring perak jadi kikuk. Ketika Siti Nilam menghambur padanya, dia juga berniat untuk membawa gadis itu bergulingan menghindarkan tombak itu. Namun dalam waktu singkat si giring-giring perak ini sadar, kalau hal itu dia lakukan, maka dia dan gadis itu pasti selamat. Tapi tombak itu akan meluncur terus. Dan akibatnya perempuan dan kanak-kanaklah yang akan kena sasaran. Karenanya, dengan gerakan yang hampir terlambat, sambil bertahan tegak dan memeluk Siti Nilam dengan tangan kiri, tangan kanannya bergerak menyambar selendang gadis itu. Begitu tanggal, selendang itu dia pergunakan mengibas tombak yang kini sudah tinggal sehasta lagi dari tengkuknya. Selendang itu karena dialiri oleh tenaga yang tangguh, segera berubah menjadi tameng dan penangkis yang ampuh. 4 batang tombak segera terlilit dalam kibasan pertama. Si giring-giring perak membentak. Keempat batang tombak itu meluncur lagi dari selendang itu. Kini arahnya justru ke arah Pandeka Sange. 2 tombak yang datang kemudian, dihantam oleh anak muda itu dengan sisi tangannya. Tombak itu berderak patah dan jatuh ke tanah. Pandeka Sange bukan main kagumnya melihat cara anak muda itu menangkis serangannya. Bagus. Pujinya dengan jujur. Dia membiarkan keempat batang tombak itu menghunjam padanya. Semua orang melihat betapa keempat batang tombak itu menancap ke tubuh Pandeka Sange. 3 batang di bahu sebelah kiri. Sebatang di paha. Anak buah Pandeka Sange pada berseru kaget. Sementara lelaki-lelaki dan para perempuannya berseru gembira melihat tombak itu mengenai sasarannya. Tapi Datuk Sipasan dan si giring-giring perak cukup tajam matanya. Mereka yang memiliki mata awas itu dapat mengetahui bahwa Pandeka Sange sebenarnya tengah memperlihatkan sengatnya. Bersambung.